Suatu ketika bahkan beliau ini protes pada Rasulullah karena kok ini dakwahnya sembunyi-sembunyi terus. Kapan dakwah terang-terangan biar Islam ini segera tersebar? Makanya terus beliau tanya pada Rasulullah, wahai Rasulullah, bukankah hidup kita dan mati kita itu di tangan Allah? Iya, jawab Rasulullah. Kalau memang demikian, mengapa kita diam-diam saja mendakwahkan ajaran kita ini? Demi Zat yang mengutusmu, saatnya sekarang kita keluar. Tidak usah khawatir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang coba kita dalami karakter-karakter beliau. Mungkin ada beberapa di antaranya yang penting kita hidupkan hari ini. Kalau dalam catatan saya, beliau ini punya 5 karakter yang luar biasa menonjol. Yang pertama tadi sudah kita singgung sebentar, yaitu beliau ini cerdas. Kemudian yang kedua, beliau ini adil. Yang ketiga, beliau ini berani. Yang keempat, beliau ini amanah, bertanggung jawab. Dan yang kelima, beliau ini sederhana. Ini kombinasi 5 karakter ini sulit ditemukan secara sekaligus pada satu orang. Tapi dalam diri Umar, menurut saya terkumpul 5 karakter utama ini secara sekaligus. Yo cerdas, yo adil, yo berani, yo amanah, meskipun tetap sederhana hidupnya. Ya kalau tentang kecerdasan Umar ini, teman-teman mungkin ya pernah sering mendengar ya. Kalau dalam kajian ilmu tafsir itu ada istilah muwafaqatu Umar. Muwafaqatu Umar itu pendapat-pendapat Umar yang ternyata disetujui oleh Al-Quran, yang sesuai dengan Al-Quran. Jadi setelah Umar punya pendapat, kemudian ayat Al-Quran turun yang isinya menyetujui pendapatnya Umar. Jadi itu namanya muwafaqatu Umar. Misalnya satu ketika Umar punya usul menjadikan makom Ibrahim yang dekat Ka'bah itu sebagai tempat sholat. Nah setelah itu turun ayat Al-Quran yang menyetujui itu. Kalau tidak salah ada di surat Al-Baqarah ayat 125. Nanti monggo dicek nih teman-teman yang teliti. Ini kalau tidak salah seingat saya. Tapi memang usulnya Umar untuk menjadikan makom Ibrahim sebagai tempat sholat itu disetujui dengan turunnya ayat yang sama isinya. Kemudian ada juga Umar usul pada Nabi agar para istri Nabi itu memakai hijab. Karena menurut Umar, Rasulullah ini kan sering kedatangan tamu, termasuk banyak para sahabat yang berkunjung, banyak orang wirawiri. Dan kata Umar, kita tidak tahu isi kepalanya orang-orang ini apa saja. Demi mungkin keamanan, demi juga kehormatan. Nah, Umar usul agar para istri Nabi memakai hijab. Nah, nanti turun surat An-Nur itu yang setuju dengan pendapatnya Umar ini. Kemudian ada juga misalnya nasihat Umar kepada istri Nabi agar mereka tidak saling cemburu satu sama lain. Nah itu juga nanti ada ayat yang turun tentang itu. Dan masih ada beberapa ayat yang lain. Ini namanya muwafaqatu Umar. Jadi Umar yang cerdas, pendapatnya ternyata disetujui Allah dengan turunnya ayat yang mendukung pandangan Umar ini. Atau teman-teman mungkin masih ingat misalnya ijtihad Umar yang mungkin bisa kita lihat sampai hari ini bentuknya. Misalnya sholat taraweh 20 rakaat berjamaah di masjid.
Ini menurut banyak riwayat ini diawali dari ijtihadnya Umar bin Khattab. Kemudian juga menghimpun Al-Quran dalam satu mushaf. Pada zaman Abu Bakar ini Umar yang usul pada Khalifah Abu Bakar saat itu karena banyak sahabat yang hafal Al-Quran ini syahid dalam pertempuran. Umar usul Al-Quran ini ditulis saja dalam satu mushaf. Ini diawali dari usulnya Umar. Atau mungkin teman-teman masih ingat ya kemarin baru 1 Muharram. Tahun Hijriyah. Tahun Hijriyah ini ditetapkan pertama kali zaman Khalifah Umar. Diawali dari tahun hijrahnya Nabi. Kemudian belum lagi ijtihad bidang fikih yang lain. Wow. Ini kalau teman-teman concern dengan itu ada beberapa kitab yang khusus membahas ijtihadnya Umar. Misalnya Umar yang menetapkan bahwa kalau ada orang menalak istrinya langsung 3, itu dianggap 3. Kalau sebelumnya misal talak itu kan gini, aku ceraikan engkau, itu kan sekali. Kadang-kadang orang mungkin saking jengkelnya sama istrinya bilangnya langsung 3 kali, aku ceraikan engkau sampai 3 kali. Itu kalau sebelumnya dianggap tetap 1 kali. Kalau ijtihadnya Umar dianggap 3 kali. Kalau 3 kali kan tidak bisa kembali lagi sebelum ada mukhalilnya. Mukhalil itu istrinya dinikahi oleh orang lain dulu. Nah, zaman Umar 3 ini dianggap 3. Alasannya apa? Biar orang tidak main-main dengan talak pada istri ini. Biar tidak dianggap sembrono. Nah, ini ijtihadnya Umar. Bahkan Umar juga masyhur pernah membatalkan hukuman potong tangan. Padahal potong tangan ini kan jelas kalau dalam Al-Quran. Tapi oleh Umar ada pencuri yang batal tidak dihukum potong tangan karena ijtihadnya Umar. Karena dia melihat orang ini mencuri karena terdesak oleh ekonomi. Bukan karena niatannya sendiri untuk mengambil haknya orang lain. Tapi dia kepepet, kelaparan, dan mencari makan. Sehingga hukuman potong tangannya ditangguhkan. Kemudian apa lagi? Sebenarnya banyak ya, saya kalau pas lagi ngomong gini agak lupa-lupa. Yang saya ingat lagi misalnya ghanimah. Ghanimah itu harta rampasan perang. Sebelum Umar itu ya memang ada petunjuknya Al-Quran bahwa rampasan perang itu kalau untuk Nabi berapa, untuk yang panglima berapa, untuk pasukan berapa, dan lain sebagainya. Nah, ketika Umar datang sebagai khalifah, ini beliau melakukan ijtihad. Jadi harta ghanimah ini tidak kemudian begitu saja dibagi habis pada pasukan. Mungkin karena mempertimbangkan juga, ya mungkin para pasukan ini secara ekonomi sudah mapan semua. Akhirnya Umar berijtihad, ya harta rampasan itu dikembalikan lagi pada yang punya, tetapi dipotong pajak tertentu. Ini nanti yang dikenal sebagai kharaj. Dan kemudian dimasukkan pada kas negara untuk kepentingan umum. Atau kita hari ini mengenalnya sebagai Baitul Mal. Dan lain-lain. Banyak ijtihad-ijtihadnya Umar. Termasuk ijtihad kelembagaan. Nanti Umar ini yang membentuk Diwanul Jundi. Ini departemen militer. Diwanul Sunduk, departemen ekonomi. Diwanul Kharaj, departemen pajak. Majelis Syuro mendirikan pos-pos militer di mana-mana. Kemudian menyusun sistem peradilan dengan konstitusi peradilan tertentu. Nanti beliau ini yang menyusun prinsip-prinsip peradilan dalam Islam yang dalam satu risalah tertentu nanti dikirimkan pada Abu Musa al-Asy'ari yang nanti dikenal sebagai Dustur Umar atau konstitusinya Umar. Yaitu tadi mengilustrasikan betapa meskipun beliau ini penakluk,
menaklukkan kemana-mana. Khalifah yang ngurusi semua ikhwal urusannya umat Islam, tapi beliau juga tetap tidak berhenti memanfaatkan kecerdasan beliau, keseriusan beliau, mendayagunakan akal budinya. Jadi ini menurut saya salah satu karakter yang kuat dari seorang Umar. Kemudian yang kedua tadi keadilan. Wah, kalau ini saya tidak perlu menjelaskan detail. Banyak cerita-cerita tentang betapa keadilan seorang Umar. Bahkan beliau ini dalam satu riwayat pernah menghukum cambuk putranya sendiri, Abdurrahman bin Umar, karena minum minuman keras. Ada satu riwayat yang mungkin teman-teman pernah mendengar. Misalnya satu ketika gubernur Mesir, Amr bin As, yang tadi saya ceritakan menaklukkan Mesir itu, ingin membangun masjid yang besar di dekat istananya. Cuma dia ini terhalang, tanah yang akan dibangun masjid itu masih ada satu gubuk tua miliknya orang Yahudi yang juga sudah tua. Nah, Amr bin As ini merayu-rayu mendekati orang tua Yahudi ini agar tanah itu dijual saja padanya. Akan dibeli sekian kali lipat harga biasa. Tapi orang Yahudi tua ini bersikukuh untuk saya tidak akan menjual tanah saya akan tetap tinggal di sini. Nah, dan Amr bin As ya terus-menerus melakukan pendekatan-pendekatan agar orang ini mau menjual tanahnya. Akhirnya orang tua ini dari Mesir berangkat ke Madinah untuk menemui Umar bin Khattab. Dia ingin mengadukan yang dilakukan oleh Amr bin As ini. Nah, mendengar pengaduan orang tua ini, Umar menyimpulkan ini tidak benar yang dilakukan oleh Amr bin As ini. Terus kemudian Umar meminta orang tua tadi, wahai Pak Tua, tolong kamu keluar sebentar, tolong cari kalau ada tulang-tulang bekas yang ada di tumpukan sampah, bawa ke sini. Nah, ini orang tuanya mungkin ya mikir heran, ini maksudnya apa? Ada orang mengadu kok malah disuruh mencari tulang. Tapi ya karena yang merintah khalifah, dia tetap keluar mencari tulang. Setelah dapat, diberikan pada Umar. Oleh Umar kemudian di atas tulang itu digores dengan pedangnya, digores vertikal. Kemudian sekali lagi dia menggores secara horizontal. Mungkin seperti gambar palang gitu ya. Setelah gores vertikal, digores secara horizontal. Kemudian Umar bilang, wahai Pak Tua, kamu bawa tulang ini, kamu berikan pada Amr bin As. Nah, ya mungkin Pak Tuanya juga geleng-geleng, ini maksudnya apa? Kak harus bawa tulang diberikan pada Amr bin As. Apa melihat tulang ini Amr bin As kemudian sadar dan lain sebagainya. Mungkin dia menggerutunya begitu. Tapi ya karena yang merintah khalifah, lelaki tua Yahudi itu ya sudahlah, balik saja menemui Amr bin As. Nah, setelah sampai di hadapan Amr bin As, diberikanlah tulang itu. Begitu melihat tulang yang ada 2 goresan tadi, Amr bin As langsung pucat. Seketika itu dia memutuskan untuk tidak lagi memaksa orang tua itu membeli gubuknya, membeli rumahnya, dan ceritanya bahkan pembangunan yang sedang berjalan sebagian itu dibatalkan, digagalkan saja. Nah, orang tua Yahudi ini heran. Dia terus tanya pada Amr bin As, sebentar Tuan, kenapa sih hanya melihat tulang saja, sampean kok setakut itu? Padahal itu kan cuma tulang biasa, bahkan saya nyarinya ya di tempat-tempat sampah tadinya. Amr bin As menjawab, wahai Bapak Tua, tulang ini
sebenarnya ancaman dari Khalifah Umar padaku. Mengapa memberikan tulang? Ini sebenarnya untuk mengingatkanku bahwa setinggi apapun pangkatku, kedudukan, dan kekuasaanku, pada akhirnya hidupku akan berakhir menjadi tulang belulang saja. Kemudian garis pertama yang vertikal, ini sebenarnya semacam mengingatkan padaku bahwa aku harus adil dan lurus. Jadi jangan macam-macam. Dan yang terakhir, garis palang, garis horizontal yang di tengah garis yang lurus itu, ini juga ancaman. Kalau engkau tidak lurus, kalau engkau tidak bertindak adil, jangan salahkan kalau kupalang tengah-tengahmu, itu ya kalau bahasa kasarnya, kalau kutebas batang lehermu. Nah, jadi ini ya cerdasnya Amr bin As, juga adilnya Umar bin Khattab. Jadi Amr bin As bisa membaca pesan rahasia dari Umar tadi, dan adilnya Umar. Meskipun itu orang tua yang Yahudi lagi, tapi kalau memang sesuatu yang tidak adil, ya disebut tidak adil dan dibela. Ini contoh yang masyhur sekali dari keadilan seorang Umar. Bahkan ada cerita juga dengan Amr bin As ini. Jadi satu ketika anaknya Amr bin As ini berlomba berpacu kuda. Jadi lomba pacuan kuda dengan penduduk setempat. Nah, selesai lomba terjadi perselisihan. Ini mungkin rebutan menang. Siapa yang harusnya menang, siapa yang harusnya kalah, ini gegeran. Terus putranya Amr bin As ini marah, penduduk tadi dipukuli oleh Amr bin As. Karena dipukuli oleh anaknya gubernur, dia tidak berani ngelawan. Tapi kemudian orang ini mengadu pada Umar. Nah, oleh Umar dipanggil putranya Amr bin As dan orang ini. Kemudian oleh Umar disuruh mukul balik. Kamu tadi dipukul berapa kali, balaslah. Kemudian dia bilang pada putranya Amr bin As, ini kalimatnya juga terkenal, sejak kapan engkau memperbudak manusia? Padahal mereka dilahirkan oleh ibu-ibu mereka dalam keadaan bebas, merdeka. Jadi jangan mentang-mentang karena engkau anaknya gubernur kemudian sewenang-wenang memukuli penduduk atau rakyat biasa. Posisimu dengan mereka sama-sama orang yang merdeka. Nah, ini contoh ya, ilustrasi-ilustrasi tentang keadilan Umar. Kemudian yang kedua, karakter beliau berani. Kalau ini tidak perlu dijelaskan lagi ya tentang keberaniannya Umar ini. Tadi sudah sedikit kita singgung bagaimana beliau ini Al-Faruq. Kalau sudah yakin benar, dia akan mati-matian berani menjalankannya. Suatu ketika bahkan beliau ini protes pada Rasulullah, karena kok ini dakwahnya sembunyi-sembunyi terus. Kapan dakwah terang-terangan biar Islam ini segera tersebar? Makanya terus beliau tanya pada Rasulullah, wahai Rasulullah, bukankah hidup kita dan mati kita itu di tangan Allah? Iya, jawab Rasulullah. Kalau memang demikian, mengapa kita diam-diam saja mendakwahkan ajaran kita ini? Demi Zat yang mengutusmu, saatnya sekarang kita keluar, tidak usah khawatir. Nah, nanti dalam ceritanya kemudian Rasulullah keluar bersama dua barisan para pengikut awal dipimpin oleh Umar dan Hamzah. Karena yang di depan ini ada dua singa, Umar dan Hamzah, tidak ada orang Quraisy yang berani mengganggu mereka. Bahkan nanti ada cerita lagi tentang keberaniannya Umar ini. Kalau yang lain kan hijrah itu, waktu hijrah ke Madinah, kalau yang lain kan sembunyi-sembunyi. Khawatir ketahuan orang Quraisy karena resikonya nyawa.
Tapi kalau Umar bin Khattab, dia malah ngabari semuanya bahwa aku mau hijrah. Bahkan ada kalimat yang terkenal sekali dari Umar, siapa yang ingin istrinya menjadi janda, anaknya menjadi yatim, maka halangilah saya untuk hijrah. Jadi dia terang-terangan bahkan memberi kabar, mungkin juga menunjukkan rutenya, nih aku mau ke Madinah. Silahkan kalau ada yang mau menghalangi. Siapa yang ingin istrinya jadi janda, ingin anaknya menjadi yatim, maka halangilah saya. Nah ini beberapa ya untuk menunjukkan betapa beliau ini memang tidak diragukan lagi, adalah seorang pemberani. Kemudian karakter selanjutnya adalah amanah. Tadi sudah karakter cerdas, adil, berani. Amanah itu berarti dia bertanggung jawab. Tahu apa yang harus dia emban, harus dia jalankan. Baik sebagai hambanya, maupun sebagai khalifahnya, maupun sebagai Amirul Mukminin. Teman-teman mungkin masih ingat ya kisahnya Umar bin Khattab yang belusuan tiap malam melihat kondisi rakyatnya. Sampai kemudian ada kisah menemukan seorang ibu dan anak-anaknya yang sangat kekurangan. Sehingga ibu ini menipu anak-anaknya seolah-olah masak makanan padahal memasak batu. Sampai anak-anaknya capek dan tertidur. Ini Umar begitu tahu kondisi seperti ini, cepat-cepat balik, kemudian mengambil makanan, mengambil bahan makanan, dipanggul sendiri, mau diberikan ibu itu. Bahkan ingin dibantu oleh beberapa ajudannya, beliau tidak mau. Karena beliau merasa itu tanggung jawabnya. Jadi ini salah satu ilustrasi ya betapa beliau ini juga sangat bertanggung jawab, amanah dengan kewajibannya. Kemudian ada satu riwayat juga ini untuk menggambarkan betapa beliau ini amanah. Satu ketika ada sahabat beliau namanya Muawiyah bin Hudaij. Muawiyah bin Hudaij ini satu ketika melihat Umar ini sedang duduk kelelahan, setengah mengantuk. Ditanya oleh Muawiyah bin Hudaij, "Wahai Amirul Mukminin, sampean kok mengantuk, apa ndak tidur tadi malam?" Umar terus menjawab, "Jika aku tidur di siang hari, aku menyia-nyiakan amanah rakyatku. Kemudian jika aku tidur di malam hari, aku menyia-nyiakan kesempatanku bersama dengan Tuhanku. Bagaimana aku bisa tidur di kedua waktu ini, wahai Muawiyah?" Nah ini kisah ini ya paling tidak menggambarkan betapa memang beliau serius dan amanah dalam mengemban tanggung jawabnya. Baik tanggung jawab pribadi sebagai hambanya maupun sebagai Amirul Mukminin yang bertanggung jawab terhadap semua rakyatnya. Dan yang terakhir, ya kalau ini banyak diceritakan bahwa beliau ini sederhana. Pakaian beliau sangat sederhana, seperti masyarakat pada umumnya yang dipimpinnya. Bahkan kadang-kadang ada riwayat beliau ini sesekali menggunakan baju yang bertambal, jadi tambalan. Ada juga riwayat yang bilang satu ketika umat Islam membuat seragam, mungkin pasukan yang dibikinkan seragam yang sama. Itu ya Umar mengambil juga jatahnya satu baju sebagaimana pasukan yang lain. Jadi tidak menggunakan kostum yang berbeda, mentang-mentang Amirul Mukminin posisinya tertinggi terus bajunya paling mewah, tidak begitu. Seragamnya ya sama saja dengan pasukan yang lain. Bahkan dalam cerita itu kain yang diambil untuk bahan bajunya beliau itu kurang lebar. Karena beliau kan dikenal tinggi, besar, gagah.
Itu ya beliau tidak ngambil dua, tapi mengambil sisa seragam, sisa kain yang dipakai oleh putra beliau. Nah, ini gambaran betapa sederhananya beliau. Kalau teman-teman membaca penaklukan Yerusalem, itu kan di situ diceritakan bahwa Uskup Agung Yerusalem saat itu yang namanya adalah Sophronius. Jadi dia ini mau menyerahkan kekuasaan Yerusalem pada umat Islam kalau yang langsung menemuinya adalah Khalifah Umar. Nah, ya karena memang seperti itu, mau tidak mau akhirnya Khalifah Umar pun berangkat ke Yerusalem bersama seorang pembantunya. Nah, ya karena perjalanan jauh, Umar dan pembantunya ini gantian mengendarai satu unta. Kebetulan menjelang masuk Yerusalem, jatahnya pembantu beliau ini yang di atas unta dan Umar yang di bawah nuntun unta. Wah, ini begitu masuk kota, semua orang gempar melihat Umar yang jalan kaki nuntun unta, sementara di atas unta adalah pembantunya. Jadi ini semakin membuat orang simpati kepada beliau karena kesederhanaannya. Bahkan ada cerita satu ketika ada utusan Raja Persia yang ingin bertemu Umar dan ingin melihat gaya hidup tokoh besar ini. Tetapi sesampainya di Madinah dan dia tanya pada orang-orang di situ di mana rumahnya Khalifah Umar, rumahnya Amirul Mukminin. Akhirnya diantarkan oleh beberapa orang di sana, ditunjukkan itulah rumah beliau. Ini utusan dari Raja Persia ini tidak percaya. Saya minta ditunjukkan istananya di mana. Ya orang yang menunjukkan bilang, ya itu tiap hari beliau ada di situ. Tempat tinggal beliau ya di situ. Kemudian utusan Raja Persia ini ingin bertemu langsung dengan Umar. Tapi ketika masuk ke rumah beliau, Umar sedang tidak ada di dalam. Kemudian dicari, ternyata Umar sedang ada di belakang. Sedang ada di sebuah kebun kurma yang tidak jauh dari rumah beliau. Nah, setelah disusul ke kebun kurma, betapa kagetnya utusan raja ini ya. Khalifah besar yang populer, penakluk yang luar biasa, itu sedang tidur istirahat di bawah pohon kurma dengan alas daun kurma, dengan baju yang sangat sederhana. Wah, ini salah satu contoh kesederhanaan hidup seorang Umar bin Khattab. Oke, baik. Wah, ini banyak cerita-cerita akhirnya malam hari ini. Tidak apa-apa ya, semoga dari cerita-cerita berkenaan dengan Khalifah Umar ini, teman-teman bisa mengambil hikmahnya. Anggap saja yang sebagian pertama sesi kita malam hari ini kita mengambil teladan-teladan dari kisah hidup dan jalan hidup beliau Umar bin Khattab.